Sahabat Login dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya. Masih di seputaran zaman purba, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu spesies yang pernah hidup pada periode Kambrium, yaitu sekitar 521 hingga 250 juta tahun yang lalu. Mereka adalah trilobit. Namun untuk memudahkan Anda mengingat namanya, kita akan panggil dia sebagai Ica. Inilah dia, Ica, sang spesies yang pernah mendominasi lautan purba. Jauh sebelum para dinosaurus beserta para saudara-saudaranya mendominasi bumi, trilobit atau Ica sudah jauh lebih dulu mencuri star perdominasian di era purba. Bedanya, jika para dinosaurus mendominasi daratan, maka si Ica inilah yang mendominasi lautan kala itu. Ica pertama kali muncul pada awal periode Kambrium dan hidup hampir selama 300 juta tahun di dalamnya, hingga pada akhirnya mereka punah pada akhir periode Permian. Selain faktor lingkungan dan biologis, salah satu penyebab laju perkembangbiakan Ica yang sangat cepat adalah belum terciptanya program keluarga berencana pada saat itu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan spesies mereka mendominasi hampir di seluruh lautan yang ada. Anda dapat membuktikan hal ini dengan cara melihat beberapa fosil mereka yang terawetkan dengan cukup baik, yang tersebar hampir di seluruh dunia, seperti Kanada bagian barat, Eropa Timur, dan gurun terik di Afrika Utara. Tidak semua trilobit atau Ica berhabitat di lautan. Beberapa dari mereka juga ada yang merangkak di daratan. Tercatat lebih dari 20.000 spesies trilobit atau Ica yang telah dideskripsikan oleh para ilmuwan, menjadikan mereka kelompok hewan punah yang paling beragam. Keragaman yang luar biasa ini tercermin dalam berbagai bentuk dan ukuran mereka, dari mulai yang halus hingga yang berduri, dan dari yang panjangnya hanya 1 inci hingga lebih dari 2 kaki. Meskipun awal kemunculan mereka tercatat pada periode Kambrium sekitar 521 juta tahun yang lalu, namun tidak ada data yang secara spesifik membahas tentang awal kemunculan mereka. Kemunculan mereka hanya dikatakan sebagai kemunculan yang tiba-tiba. Hal ini didasarkan atas kurangnya fosil pra-Ica dari spesies aslinya, yang kemudian secara umum diasumsikan bahwa Ica pasti memiliki sejarah evolusi samar yang tidak teramati, yang kembali pada era pra-Kambrium itu sendiri. Meskipun begitu, kemunculan mereka tergolong sukses sebagai makhluk yang pernah ada di planet kita. Para ilmuwan sendiri mengkategorikan Ica sebagai keluarga Arthropoda. Mereka juga mempunyai subkelompok yang bisa kita jumpai hingga saat ini, seperti udang, kalajengking, lipan, dan kepiting tapal kuda. Terkhusus untuk kepiting tapal kuda, dia adalah kerabat terdekatnya. Ada beberapa fitur unik yang mungkin perlu Anda ketahui yang ada pada diri mereka adalah mereka mempunyai cangkang yang sangat keras. Namun yang perlu Anda garis bawahi, cangkang mereka tidak diperuntukkan untuk ajang freestyle ataupun flexing kepada kawanan mereka yang lain, tapi lebih ke arah senjata ataupun alat perlindungan diri. Namun kekurangan pada setiap sesuatu pasti akan selalu ada. Seperti tidak adanya fitur cekot dari keranjang kuning pada tubuh mereka. Anda bisa membuktikan hal ini sendiri. Sebagai contoh, dalam dunia nyata, Anda tidak akan pernah menemukan cangkang mereka berubah warna menjadi merah, kuning, hijau, merah muda, dan biru. Hal ini disebabkan karena para Ica hanya mampu membeli cangkang berwarna coklat saja, yang cenderung lebih murah. Itu kabar terbarunya. Kembali kepada pembahasan. Selain cangkang, tubuh Ica sendiri terdiri dari 3 bagian yang menginspirasi para ilmuwan untuk memberikan nama Trilobita. 3 bagian tersebut adalah bagian kepala yang disebut sebagai sepalon,
bagian tubuh yang disebut sebagai torak, dan ekor sebagai pictium. Dominasi Ica terjadi pada periode Ordovisium, sedangkan Ordovisium sendiri adalah periode geologi dan salah satu periode dari 6 periode era Paleozoikum. Ordovisium mencakup 41 juta tahun yang lalu, dimulai dari akhir periode Kambrium 486 juta tahun yang lalu, hingga awal periode Silur 443 juta tahun yang lalu. Anda mungkin kebingungan dalam hal ini. Sama saya juga. Namun jangan pernah mencoba untuk menjumlahkan angkanya, karena hasilnya kurang lebih akan sama seperti kasus korupsi yang baru-baru terjadi di negeri kita. Lanjut. Kehidupan terus berkembang selama periode ini, seperti halnya yang terjadi pada periode Kambrium awal. Beberapa hewan invertebrata seperti moluska dan arthropoda, termasuk juga Ica di dalamnya, telah mendominasi lautan. Selama sebagian besar Ordovisium akhir, kehidupan terus berkembang pesat selama jutaan tahun. Tetapi, mendekati pada akhir periode tersebut, terjadi peristiwa kemunahan massal yang secara serius mempengaruhi Conodon dan bentuk planktonik seperti Graptolith, Trilobit, Agnostidae, dan Ptychoporida punah total. Peristiwa kepunahan Ordovisium Silur mungkin disebabkan oleh zaman es pada akhir periode Ordovisium, karena masa Ordovisium akhir adalah salah satu masa terdingin dalam 600 juta terakhir dalam sejarah bumi. Anda mungkin sering menemukan beberapa video yang menceritakan tentang kehidupan di zaman purba, namun seringkali itu hanya terbatas pada dinosaurus saja. Padahal ada ribuan spesies, bahkan mungkin jutaan yang pernah hidup di zaman purba, selain para dinosaurus itu sendiri. Contohnya seperti Ica yang baru saja kita bahas, itu bahkan baru satu spesies saja. Belum lagi jika kita membahas tentang zaman ataupun periode-periode di mana para hewan purba ini pernah hidup. Saya sangat yakin beberapa dari kita banyak yang belum tahu tentang periode mereka dan bagaimana sejarahnya. Dalam hal ini saya akan coba menjawabnya, namun secara garis besar saja. Secara umum, era pada zaman purba itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah Paleozoikum, rentang waktunya sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Kemudian Mesozoikum, 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah Neozoikum, 66 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Next, kita akan bahas ini pada episode selanjutnya.